Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Peduli Desa 87. Nah, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali membahas tentang seputar politik di desa, tentang masalah dana desa atau anggaran desa. Nah, ada sebuah permasalahan yang mungkin terjadi di beberapa desa di Indonesia ya, ketika APBDes atau ketika anggaran dana desa itu belum cair, sudah ada pemerintah desa yang menjalankan proyek desa, misalnya pembangunan jalan, pembangunan drainase. Nah, itu dari mana dana yang digunakan, padahal dana desa yang dari pusat itu belum cair. Ketika dana desa belum cair atau belum turun, kemudian proyek desa dimulai dikerjakan, maka sudah jelas bahwa sumber dananya itu adalah dana talangan. Itu adalah istilah untuk menyebut dana pinjaman sementara sambil menunggu dana desa cair. Nah, dana talangan ini bisa berasal dari siapa saja, yang jelas dari pihak ketiga, bukan dari pemerintah. Bisa dari kepala desa, dana pribadi kepala desa misalnya, atau bisa dari dana pinjaman kepada pihak toko dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang jika kita mengkaji lebih mendalam lagi, apakah boleh? Saya penasaran dengan jawaban ini karena ada teman yang bertanya kepada saya demikian. Nah, saya pun mencoba mencari boleh atau tidaknya menggunakan dana talangan dalam pengerjaan proyek di desa sementara dana desa belum turun. Ada dua pendapat yang berhasil saya jumpai. Yang pertama ada yang membolehkan, yang kedua ada yang tidak membolehkan. Nah, keduanya ini sama-sama bersyarat. Mari kita bahas satu persatu ya. Pendapat yang membolehkan menggunakan dana talangan itu harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya, dijamin tidak ada penyimpangan dana dalam hal peminjaman dana talangan tersebut. Misalnya, ketika anggaran untuk sebuah proyek 100 juta, kemudian meminjam dana talangan sebesar 100 juta untuk kemudian dialokasikan pada pengerjaan proyek dengan RAP yang sudah dibuat dan tidak ada penyalahgunaan, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah si pihak ketiga ini tidak memberikan uang dengan jumlah tersebut, melainkan mengerjakan proyek tersebut. Jadi ketika proyek itu selesai, tanpa diketahui, tanpa ada keterangan, tidak tahu habis dananya berapa. Tetapi ketika dana desa cair, maka dana yang sebesar 100 juta itu langsung dikembalikan atau diserahkan kepada si pihak ketiga ini. Nah, di sini yang tidak boleh karena ini tidak transparan. Yang kedua, alasan kedua kenapa dana talangan itu boleh. Nah, dana talangan ini boleh digunakan dengan syarat kondisinya mendesak. Misalnya bencana alam misalnya. Padahal dana desa belum cair, tetapi sudah terjadi bencana alam seperti banjir, longsor misalnya, dan membutuhkan dana segera, maka itu dibolehkan menggunakan dana talangan. Dan ini saya pernah membaca pernyataan dari Cak Imin sendiri, Menteri PDTT, bahwa untuk hal-hal darurat seperti bencana alam, dana talangan itu boleh digunakan. Nah, itulah alasan dibolehkannya menggunakan dana talangan. Nah, yang kedua, dana talangan itu ada yang berpendapat tidak boleh karena melanggar aturan. Nah, pendapat ini saya dapat dari seorang dia bekerja sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah, bernama Budi Setia Aji Dharma. Nah, menurutnya dana talangan itu digunakan ketika dana dari pemerintah belum cair itu menyalahi aturan dan tidak boleh. Alasannya karena di dalam peraturan presiden nomor 54 kalau tidak salah pasal tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,
Pengadaan barang-barang jasa itu boleh dilakukan hanya apabila dana dari pemerintah baik itu APBN maupun APBD sudah cair. Oleh karena itu sekali lagi pendapat ini melarang penggunaan dana desa dari dana talangan. Kemudian juga dana talangan ini sangat-sangat rentan sekali ketidaktransparannya. Nah, ketika proyek sudah dikerjakan dengan tidak transparan, maka itu akan menimbulkan fitnah. Fitnah ini kata pepatah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah-fitnah dari dana talangan ini bisa berbentuk bermacam-macam. Misalnya bisa tuduhan yang negatif terhadap pihak ketiga yang memberi dana talangan, bisa juga mengarah kepada praktek KKN dan lain sebagainya. Jadi intinya kesimpulannya, jika saya memahami, maka menggunakan dana talangan untuk pengerjaan proyek di desa, sementara dana desa belum turun atau belum cair, itu sejatinya tidak boleh dan melanggar ketentuan, kecuali jika proyek tersebut kondisinya atau sifatnya darurat, seperti bencana, bencana alam, musibah, atau memang pembangunan proyek yang sangat-sangat mendesak sekali. Misalnya jembatan, jika tidak segera dibangun, maka akan membuat komunikasi antar dua dusun atau dua desa terhambat. Nah, itu boleh karena sifatnya mendesak. Tapi jika tidak mendesak, saya rasa eh, tidak ada salahnya jika kita menunggu sebentar lagi. Karena dana desa itu pasti akan turun dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi jangan terburu-buru karena semua sudah ada jadwal dan waktunya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silahkan sharing dan tulis di kolom komentar tentang boleh atau tidaknya menggunakan dana desa sebagai menggunakan dana talangan untuk pengerjaan proyek-proyek desa, padahal dana desa belum turun. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga disertai dengan alasan jika ada dengan landasan hukumnya. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya pribadi yang sekarang sedang mencari landasan hukum tentang larangan penggunaan dana talangan ini. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.